Priom, aku rasa sekarang kau sudah tahu, nak. Kenapa aku ingin kau menikah dengan Punam? Apa kau masih mengatakan kalau keputusanku ini salah? Mungkin saja kau membutuhkan banyak waktu untuk menjadi suami yang baik. Tapi aku rasa kau masih bisa menjadi tipe suami yang dibutuhkan Punam saat ini. Memangnya siapa lagi di dunia ini yang bisa melindungi Punam dari Lakan? Kalau kau masih merasa bahwa kau tidak boleh menikahi Punam, kau langsung beritahu aku. Upacara pernikah akan diadakan malam ini. Aku akan membatalkannya. Kenapa Priom lama sekali? Tuhan tahu apa yang dia pikirkan. Ini acara yang sangat enak. Gudi sangat menyukainya. Berikan ke Reka juga. Dengar Priom, dalam hal ini kau telah membantu kami untuk setuju menikahi Punam. Selama ini Punam telah sering dipermalukan oleh Lakan. Tapi sekarang aku tenang. Dimanapun Punam tinggal, dia akan bahagia. Semoga Tuhan memberimu semua kebahagiaan. Kamaya, tolong beritahu ayah bahwa upacara pranikah bisa diadakan malam ini. Selamat datang di keluarga kami. Adik iparku sayang. Tuan, apa Tuan memanggilku? Aku menunggu perintah. Dengar Majita, aku tidak ingin Lakan membuat keributan. Dan kau tahu apa yang harus kau lakukan. Baik, Tuan. Iya. Aku sudah bilang. Aku tidak akan membiarkan pernikahan itu terjadi. Mereka tidak boleh menikah. Karena Priom adalah milikku. Setelah aku memutuskan sesuatu, aku pasti melakukannya. Kau tidak perlu khawatir, aku sudah memberitahumu bahwa aku tidak akan menyerah. Aku datang ke Begusarai untuk sebuah misi, dan aku akan mencapainya.
tutup teleponnya sekarang. Aku akan masuk dari sini. Kalian masuk dari sini. Aku akan beri sinyal dari sini. Dan setelah itu, kita akan melancarkan serangan. Aku akan menculik Punam. Masuk ke rumah Pulan sama seperti memasuki kandang singa. Maksud ibu, kau tidak harus mengambil risiko besar hanya untuk seorang gadis biasa seperti dia. Aku sudah memberitahu ibu. Punam adalah menantu masa depan keluarga ini. Jadi jaga mulut ibu. Jangan ada pembahasan soal itu lagi. Tadi aku sampai mana? Tidak ada yang boleh bergerak 1 inci pun. Manjita pasti akan mematahkan leher anakku dengan kapaknya. Tapi kenapa aku harus takut? Aku adalah istri seorang takur. Dan dia hanya seorang pelayan. Sebenarnya apa maumu? Hei Manjita? Hah? Kau menerobos masuk ke rumahku dan memegang senjata di kepala lakan seperti itu. Aku hanya mengikuti perintah Tuan Takur, Nyonya. Jika dia menyuruhku, aku bahkan akan memenggal kepalaku. Tapi hari ini dia telah memerintahkanku untuk menahanmu. Jika kau mencoba bertindak pintar, maka atas perintah Tuan Takur, aku akan membunuhmu. Ini apa yang terjadi, Manjita? Ini perintah kakak Anda, Tuan. Lakan harus ditahan di bawah tahanan rumah sampai pernikahan. Sampai saat itu kau dan istrimu bisa tinggal di rumah Tuan Takur. Menginap di rumah Pulan? Kami tidak akan ke sana dan meninggalkan anakku. Tidak akan pernah. Aku akan tinggal di sini juga. Tapi kau mengikuti perintah yang diberikan Pulan kepadamu. Singkirkan ponsel mereka dan potong kabel telepon rumah ini. Tuan Busan Takur, jika membutuhkan sesuatu, kau bisa memberitahu anak buahku. Mereka akan berjaga di luar. Kau menyuruh Manjita mengikuti perintah saudaramu, hah? Seharusnya kau bisa menjadi laki-laki sejati. Harusnya kau berpihak pada istri dan juga anakmu. Tapi itu tidak pernah kau lakukan. Tidak pernah. Apa kau tahu? Kalau Pulan menginginkannya, Lakan pasti sudah mati sekarang. Ucapkan saja terima kasih kepada bintangmu bahwa dia menempatkannya sebagai tahanan rumah. Dia itu masih memiliki perasaan. Dan anakmu ini, dia sangat bodoh. Dia pergi ke mansion kemarin dan melakukan ritual terakhir dengan semua orang. Apa ayah sudah selesai? Tapi setelah apa yang kau lakukan kemarin, aku pasti akan... Ayah akan membunuhku.
Silakan bunuh aku. Jika aku tetap hidup, tidak ada yang bisa menghentikanku untuk membuat Punam menjadi milikku. Ada 5 sampai 6 penjaga dengan senjata di luar sana. Mereka pasti akan menembak kita setelah kita memasuki tempat itu. Lalu bagaimana kita berdua bisa mengalahkan mereka semua dan mengeluarkan Lakan Takur dari sana? Hah? Kau tahu, seorang wanita cantik tidak membutuhkan senjata. Karena aku punya senjata lain yang bisa kugunakan. Tunggu dan saksikan bagaimana aku membunuh mereka semua. Dan aku juga akan membebaskan Lakan. Karena Lakan satu-satunya yang bisa menghentikan pernikahan Punam dan Priom. Dengarkan. Kalian berdua mengobrollah dulu. Mungkin ayahmu sudah pulang. Apa yang telah kau lakukan tentang Lakan? Berhentilah mengkhawatirkan Lakan. Tuan Bulan Takur telah membuatnya menjadi tahanan rumah sampai pernikahan. Tidak ada yang membahayakannya sekarang. Dengan menyetujui untuk menikahi Punam, Priom telah mengangkat beban besar dalam pikiranku. Melihat bagaimana cara Priom menghentikan Lakan kemarin, sepertinya raja selanjutnya sedang berdiri di situ. Dia akan merawat Punam dengan sangat baik. Orang tuamu kelihatannya sangat terkesan melihat Priom ya. Jangan bicara begitu. Aku akan mengeluarkanmu dari sini. Oh iya, katakan padaku. Apakah Priom mencintaimu? Tidak tahu. Dia tidak pernah mengatakan itu padaku. Kau tidak memberitahu tentang perasaanmu padanya. Tidak ada kesempatan aku melakukan itu. Kau sangat mencintainya. Aku yakin Priom tergila-gila padamu. Kalau tidak, dia tidak akan setuju dengan pernikahan ini. Aku akan menikah dengan Punam. Aku akan menikah dengan Punam. Aku akan menikah dengan Punam, yang benar saja. Ya Tuhan, apa kau juga berpikir seperti apa yang aku pikirkan? Apa Priom sudah gila dengan menikahi Punam? Aku memang gila untuk sesaat. Entah kenapa aku setuju dengan semua ini. Ada apa dengan ayah? Ayah menyudutkanku dan membuatku terjebak dalam hal seperti ini. Aku bodoh secara emosional. Aku tahu kalau Punam perlu diselamatkan dari perbuatan Lakan, tapi menurutku menikahi Punam bukanlah sebuah solusi yang baik. Aku setuju alasan ini karena ayah, dan aku heran kenapa Punam setuju saja untuk menikah denganku. Ini aku tidak percaya sama sekali. Ya, inilah kenyataannya. Aku setuju pada tekanan seperti ini, dan dia juga dalam tekanan yang sama. Bagaimana jika Punam benar-benar ingin menikahimu? Ayolah, kau sudah kehilangan akal ya? Mana mungkin dia mau menikah denganku? Aku seorang playboy. Dia tahu semua urusanku. Aku tidak mau menikah dengannya. Aku tidak tahu mengapa dia ingin menghancurkan hidupnya dengan menikahi orang sepertiku. Aku merasa ini hal yang tidak masuk akal. Dia tahu siapa aku. Dia selalu mengikuti semua gerak-geriku. Tapi apakah yang kau katakan itu masuk akal? Sipahi, aku mengenal Punam sejak kami masih kecil. Kami ini teman masa kecil. Aku tidak pernah mencintainya dan dia tidak pernah mencintaiku juga. Apa kau paham? Dia melakukan semua itu pasti karena takut dengan seorang Bulan Takur. Lalu sekarang kau mau apa, Priom? Hari ini adalah ritual pra-pernikahan. Aku sudah menyetujui semuanya. Tidak mungkin aku mundur lagi sekarang. Tapi Punam masih memiliki peluang untuk mundur. Ayahku pasti akan mendengarkan kata-katanya. Aku akan bicara dengan Punam sekarang. Aku akan membuatnya mengerti bahwa dia telah melakukan sebuah kesalahan besar jika mau menikah denganku.
Nanti ku cari cara lain agar dia selamat dari Lakan. Hai Punam, kau sedang apa? Kau memilih pakaian Priom lebih dari 1 jam, itu lama sekali Punam. Aku sudah putuskan. Ini cocok untuknya kan? Iya, benar, ini bagus. Kau memang menghabiskan waktu 1 jam, tapi aku senang kau mengambil keputusan. Apa yang itu? Iya ini. Najma, kalau dia tidak suka bagaimana? Kenapa kau tidak tanya saja sendiri padanya? Apa? Aku tidak akan pergi menemuinya. Ya Tuhan, padahal dulu kau sering berlari untuk menemui Priom. Kau dulu juga memukulinya. Aku jadi bertanya-tanya, kenapa sekarang kau merasa malu untuk bertemu dengan Priom? Untuk apa aku malu bertemu dengan Priom? Aku tidak merasa malu. Aku akan menemuinya dan memberikan baju ini karena aku sangat menyukainya. Pokoknya dia harus mengenakan baju ini. Sebentar, aku segera kembali. Tunggu ya. Priom? 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 Luar biasa. Kamarnya berantakan sekali. Ibu, ini saatnya bagi ibu untuk keluar dari ruangan ini. Wah, wah, wah. Jadi sekarang kau sudah mulai merapikan kamar Priom ya? Tidak, iya. Lupakan itu. Setelah kau bersihkan kamarnya, kemudian kau bersihkan kamarku. Aku adalah adik iparmu. Kau tidak tahu bagaimana cara melakukan pekerjaan rumah? Aku tanya bagaimana kau akan mengatur rumah setelah kau menikah. Apa itu? Apa? Lihat bingkai foto itu. Itu tidak pada tempatnya kan? Kau sudah mulai bertindak untuk memerintah kakak iparmu. Aku harus meluruskan sikapmu itu. Memang harus. Maaf, aku... Baguslah, kau ada di sini. Karena ada hal penting yang mau ku bicarakan denganmu. Apa-apaan ini? Siapa yang telah mengacaukan kamarku seperti ini? Aku merapikan kamarmu. Tadi aku lihat kamarmu sangat berantakan. Halo, ini kamarku. Ya terserah aku. Ya Tuhan, apa yang kau lakukan? Kenapa kau mengacaukan semua ini? Aku mengatur hal seperti ini. Inilah yang kuinginkan. Tapi... Handuk di kasur, jadi mudah mendapatkannya. Kau mengerti? Sepatuku. Astaga. Priom? Sepatuku itu harus ada di sini. Nah, mengerti? Jadi saat aku turun dari kasur, aku temukan sepatu di sini. Di mana pakaianku? Di mana kau menyimpan pakaianku? Hah? Di mana? Apa yang kau lakukan, Punam? Apa kau? Maaf, aku akan melepaskannya. Tunggu. Kau tahan dulu, biar aku yang lepas.
Kau mau kemana? Aku belum mengatakan apa yang mau kusampaikan padamu. Aku ingin bicara denganmu mengenai hal... Maksudku, antara kau dan aku. Apa yang terjadi di sini? Tidak. Tidak ada. Apa tidak ada yang memberitahumu kalau calon pengantin pria dan pengantin wanita tidak seharusnya bertemu sampai mereka menikah? Sebenarnya aku kesini memberikan Priom pakaian untuk ritual pra-pernikahan. Gadis malang, dia seperti ini karena banyak tekanan. Bahkan kami punya pakaian dan perhiasan untukmu. Ambil ini. Ini juga. Tuhan memberkatimu. Tidak. Kalau acara terlaksana, kami berdua dalam masalah. Permisi. Bolehkah aku bicara dengan Punam? Tentu. Silakan bicara padanya. Hei, kenapa kalian masih di sini? Ini hal pribadi. Baiklah, kau tidak dapat bertemu dengannya secara pribadi sebelum pernikahan. Kak Maya, Baiklah, baiklah. Paling tidak, kami hanya bisa memberimu izin untuk menulis surat padanya. Kau hanya diizinkan menulis surat padanya. baiklah, ku tulis surat saja. Biar dia saja yang baca. Kami tidak membaca surat cinta orang lain. Punam, aku menyetujui pernikahan ini karena aku mendapat banyak tekanan dari ayahku. Aku tahu kau sudah menyetujui pernikahan ini karena kau takut pada ayahku juga, kan? Kau tahu kita hanya berteman, tidak lebih dari itu. Aku ingin kau memberitahuku bagaimana perasaanmu tentang pernikahan ini. Kemudian kita akan membicarakannya dengan ayahku segera. Aku yakin ayahku akan mendengarkanmu. Jika kau memutuskan untuk membatalkan pernikahan kita berdua. Ini. Ambillah. Oh ya Punam, apa kau sudah lihat surat yang diberikan Priom? Hei Punam, kepalamu jangan terlalu banyak bergerak. Biar aku yang membacakannya. Ya ampun Punam, kenapa kau terus menggerakkan kepalamu? Ibu masih punya banyak pekerjaan yang harus ibu lakukan. Nazma, bantu dia bersiap-siap. Baik Bibi. Aku akan menyiapkan yang diperlukan. Kenapa kau tidak membiarkan aku membacanya? Aku ini kan sahabatmu. Cepat Punam, berikan suratnya. Aku ingin tahu apa pendapat Priom tentangmu. Ayo baca. Tenang. Aku tidak ingin membacanya. Surat ini untukku. Dan aku akan membacanya saat aku mau. Oh ya? Apa yang akan kau lakukan jika surat ini menyatakan bahwa Priom tidak ingin menikah denganmu? Lalu? Maka aku akan batalkan pernikahan ini. Aku tidak ingin dia mendapat masalah karena aku. Hei, aku ini hanya bercanda Punam. Ayolah Punam. Punam, kau mau kemana?
Di mana surat itu? Tunggu sebentar. Aku akan berikan surat ini jika kau berikan apa yang aku inginkan. Apakah setuju? Tidak, aku tidak setuju. Kalau kau tidak akan berikan surat itu, kau bisa membacanya sendiri. Ya ampun, kau lihat Nasma. Dia sudah mulai bertindak seperti ini, padahal dia itu belum menikah dengan kakakku. Ya sudah, ini suratnya. Ayo bacalah. Nyonya, izinkan aku mengingatkanmu. Rumah ini dikelilingi oleh penjaga. Kita tidak akan cukup kuat untuk mengalahkan para penjaga itu. Aku tidak bermaksud untuk mengalahkan penjaga itu. Aku bermaksud menipu mereka. Aku harus memenangkan permainan ini dengan biaya berapapun. Bagaimanapun. Begitu seorang wanita mengambil keputusan, dia bisa melakukan apa saja. Semoga Tuhan memberkatimu. Selamat ya. Terima kasih. Aku ucapkan selamat untukmu juga. Apa Punam sudah siap sekarang? Iya, tadi dia sudah siap. Tapi aku tidak melihat Priom di sekitar sini. Di mana dia? Anak laki-laki zaman sekarang membutuhkan lebih banyak waktu untuk berpakaian daripada anak perempuan. Kenapa kalian menatapku? Apa kalian tidak mengerti? Aku cuma bercanda, lupakan saja. Sangat lucu. Mereka akan belajar pelajaran ketika pengantin pria melarikan diri. Komedi yang luar biasa. Wah, kau benar-benar terlihat sangat gagah. Kau hebat kawan, kau terlihat luar biasa. Kenapa kau tersenyum begitu, ha? Aku hampir tidak percaya. Kau dulu mengatakan bahwa kau tidak akan pernah menikah. Meskipun itu terjadi setelah pesta ulang tahun platinummu. Dan ayah mewujudkan impianku dengan menghentikan perselingkuhanmu. Ini belum berakhir, kawan. Apa maksudmu? Ya maksudku, di mana Punam? Dia belum datang, tapi akan segera datang. Aku akan kembali. Ini aneh sekali. Orang yang selalu datang terlambat, hari ini datang lebih awal untuk upacara pernikahan. Di mana Punam? Aku rasa Punam sudah membaca suratku. Tunggu saja dia datang. Kami akan memberitahu semua orang bahwa pernikahan ini dibatalkan. Lakan Takur, kau jangan bertindak macam-macam. Kami punya perintah untuk menembakmu. Siapa di sana? Hei Madan, periksa siapa itu di luar. Mana? Tidak ada siapa-siapa. Berdiri berjaga dengan tenang dan waspada.
Madan, Hmm. aku lihat ada orang di sana. Apa harus aku periksa? Ya sudah, periksa sana. Tadi aku lihat ada orang. Halo Nyonya, tolong berbalik dan lihatlah kemari. Suara apa itu? Katanya Harriet telah pergi ke sana. Raju, Sankar, periksa ada apa sebenarnya. Baik, kami akan periksa. Tetap berjaga. Seharusnya tidak ada masalah dengan penjagaan kita. Waspada. Cepat pergi sana, periksa. Aku dengar suara di luar, tapi tidak tahu apa yang terjadi. Lihat, Punam ada di sini. Vimla, berikan tanda pada Punam untuk menyangkal mata jahat. Dia terlihat sangat cantik. Nah, ayo. Ayo, kita mulai saja ritualnya. Padahal sudah kujelaskan. Tapi kenapa dia tetap datang? Apa jangan-jangan dia belum membaca surat dariku? Aneh, tidak ada orang. Kemana dia pergi? Dekati. Kenapa itu bergerak? Lihat sana. Siapa kau? Mau apa kau? Aku
Aku dengar teriakan lagi. Aku yakin ada sesuatu yang salah. Pergi dan periksa. Hei, tahan. Dipo, Muna. Kalian waspadalah. Ada sesuatu yang salah di sini. Ya, baik. Pergi dan periksa. Apa itu orangmu di luar? Hei, apa yang kau bicarakan? Kau tidak perlu menuduhnya seperti itu. Kau melihat ayahku datang ke sini dan mengambil telepon semua orang. Dia bahkan memutus sambungan telepon rumah. Dan menurutmu, apa kita dapat menghubungi orang-orang melalui telepati? Di luar pasti terjadi sesuatu. Kita sudah setengah jalan menuju kemenangan. 5 pria sudah tersingkir, dan hanya 3 yang tersisa. Lalu bagaimana kalau mereka bertiga melumpuhkan kita? Tidak mungkin mereka bisa melumpuhkan kita. Apakah kau sudah membawa tasku? Iya, aku membawanya. Ini. Sekarang adalah saatnya. Pertunjukan yang sesungguhnya dimulai. Punam. Punam. Semoga Tuhan memberkati. Kau sudah membaca surat dariku belum? Tolong katakan sesuatu. Kau sudah baca surat dariku atau tidak? Entah apa yang ada dalam pikiranmu. Tapi biarkan aku memberitahumu tentang perasaanku. Aku tidak akan menikahimu di bawah tekanan apapun. Sebenarnya aku merasa senang menikah dengan sahabatku. Tapi aku tidak tahu tentang perasaanmu. Jadi aku menulis surat ini kepadamu. Kalau kau menyetujui pernikahan ini tanpa tekanan, maka kita akan bicara dengan ayahku tentang hal itu dan membatalkan pernikahan. Semoga Tuhan melindungimu. Semoga dalam hidupmu kau selalu tersenyum. Dan semoga Tuhan memberkati kalian. Iya, aku membaca suratmu. Terima kasih sudah berbagi pemikiran denganku. Dan kau tidak perlu membatalkan pernikahan ini. Untungnya, aku membaca dan mengganti surat Priom sebelum Punam bisa membacanya. Apa kita melakukan hal yang benar, Gudi? Tentu saja. Aku melakukannya agar Punam tidak terluka. Nazma, tolong jangan khawatir. Aku mengenal Priom sangat baik. Dia sangat gugup untuk menikah. Tapi begitu dia menikah dengan Punam, aku yakin dia akan membuatnya bahagia. Percayalah. Lihat mereka. Mereka menjadi pasangan yang sempurna, bukan? Kau lihat kan? Mereka belum ada yang kembali. Pasti ada sesuatu yang salah. Kita harus beritahu Manjinta soal ini.
Salam Yang Maha Kuasa. Hei, berhenti! Salam Yang Maha Kuasa. Aku bilang berhenti! Berhenti atau aku menembak kalian. Koin keberuntungan ini kuberikan pada Punam. Seorang istri harusnya membawa keberuntungan bagi keluarganya. Bukan hanya itu, dia harus bisa menjaga kesejahteraan keluarga suaminya agar tetap harmonis. Dan Priom, kau harus melindungi kehormatan istrimu. Kau harus selalu menjaganya. Itu sebabnya kami terus memegang tangannya. Dan pernikahan kalian akan segera dilaksanakan. Hari keberuntungannya adalah tanggal 15 Juni. Selamat Manjinta. Kita sudah menjadi kerabat sejak hari ini dan seterusnya.